مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله والsyukur lillah ala ni'matillah wa ala barakatillah. Salawat dan salam kepada Rasulullah. Meneruskan dari hadis-hadis Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi di dalam bab fadilah dha'afatul muslimin wal fuqara wal khamirin. Kemuliaannya orang-orang yang lemah di antara orang-orang muslimin dan orang-orang fuqara, masakin. Dia dengan kemiskinannya, dengan kelemahannya, dengan kefakirannya, tetapi dengan ibadah dan taat kepada Allah, di mata Allah mereka mulia. Orang-orang miskin mulia karena dekat dengan Allah, karena dia beribadah dengan Allah. Yang disebutkan di dalam hadis yang ke-6, ada seorang yang bernama Bara ibnu Azib. Bara ibnu Azib, pemuda yang miskin, hajar dari Mekah, tidak membawa apa-apa, tapi dia melazimkan ibadah bersama Rasulullah, termasuk orang-orang yang tinggal di masjid, ashabus suffah, yaitu dengan tilawatul Quran, dengan zikrullah. Siangnya dia berpuasa, malamnya dia beribadah. Dia salat bersama Rasulullah dengan menekuni ibadah-ibadahnya, taatnya, sehingga rubba asy'atha aghbara madfu'in bil abwab. Nabi berkata, ada sebagian orang-orang yang bajunya lecak, bajunya kusut, bajunya tidak teratur, rambutnya pun tidak rapi, ya. Dia kena debu, bajunya kelihatan orang-orang yang kumal pakaiannya, madfu'in bil abwab. Kalau dia meminta-minta di depan pintu, diusir, ya. Kalau dia berbicara, disuruh diam. Kalau dia mau melamar, nggak bakal diterima orang melamar. Nah, siapa mereka? Adalah orang-orang lau aqsama 'ala Allahi la abarrah. Kalau dia meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah terima doanya. Mereka orang-orang yang mustajabud da'wah. Walaupun dengan kefakirannya, kemiskinannya, kelemahannya, tetapi di sisi Allah, di mata Allah, kalau dia mengangkat tangan, dia diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia terima kemiskinan dan kefakiran, tetapi tetap taat ibadah di dalam ridha Allah, di dalam takwa Allah Subhanahu wa taala. Minhum Bara ibnu Azib, di antaranya ini pemuda, ini anak, enggak, yang mana bajunya biasa, kumal, tidak ditriska. Kalau kita rambutnya tidak rapi, mukanya kelihatannya miskin, lapar, dan lain-lainnya. Apabila dia berdiri di rumah orang disangka peminta-minta, apabila dia berbicara enggak diajak bicara, apabila dia mau menikah enggak ada yang bakal terima karena kemiskinannya. Tetapi di mata Allah mulia orang-orang tersebut. Hadis yang ke-7 dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menceritakan di hadis ini tentang Rasulullah melihat dipertunjukkannya syurga dan neraka di malam Isra dan Mi'raj. Gumtu ala babil jannah. Sebagian ulama berkata Rasulullah sering dimimpikan di dalam mimpinya melihat syurga dan pertunjukan apa-apa yang ada dalam syurga. Begitu juga dipertunjukkan neraka dan apa-apa azab yang di neraka. Gumtu ala babil jannah. Satu waktu aku berdiri di dalam pintu syurga. Fakana 'amatu man dakhalaha al-masakin. Aku melihat kebanyakan yang masuk ke dalamnya adalah orang-orang miskin. Wa ashabul jad mahbusun. Orang-orang kaya di luar tertahan, nggak bisa masuk, nunggu lagi dihisab. Hartanya ditanya kemana, dari mana. Hartanya dihisab sehingga dia telat masuknya. Yang duluan masuk orang fuqara dan masakin. Karena nggak punya harta, nggak punya urusan dunia, nggak punya utang, nggak punya segala sesuatu. Ya. Gaira anna ashaban nar qad umira bihim ilan nar. Adapun orang-orang penghuni neraka sudah diperintahkan untuk masuk ke dalam neraka. Wa gumtu ala babin nar. Aku ikuti
Aku berdiri di pintu neraka. Fa idza amatu man dakhalaha an-nisa. Lalu aku lihat yang banyak masuk ke dalam neraka adalah wanita-wanita. Subhanallah. Ditanya di waktu hadis yang keduanya, kenapa ya Rasulullah perempuan itu masuk ke dalam neraka? Li'annaha takfurnal ashir wa tukthurnal la'nah. Perempuan itu katanya melupakan syukurnya kepada suaminya selama hidupnya. Dari awal dia berumah tangga, dengan nafkahnya, dengan tanggung jawabnya, dengan susah payahnya, diberikan rezeki oleh suaminya, dijaga, dipelihara. Tapi kalau ada salahnya langsung dia lupa dengan suaminya, dia ingkar, dia enggak sebut jasa-jasa suaminya. Wa takthurna al-la'nah, banyak dia melaknat, artinya banyak dia mengingkari nikmat suami, ya. Bahkan dia merongrong suaminya, meminta-minta yang dia tidak mampu kepada suaminya, sehingga suaminya mencari uang yang haram. Na'udzubillah min dzalik. Nah, itu sebabnya kebanyakan wanita masuk ke dalam neraka. Hadisnya tadi riwayat Imam Muslim dan Imam Bukhari. Hadis yang ke-8 di dalam bab ini, bab fadilah bagaimana orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin dan fakir di sisi Allah mulia. Diambil cerita tentang seorang di dalam Bani Israel yang bernama Jurayj dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkata, tidak ada yang berbicara selama bayi hanya 3 orang. Nabi Isa dan Jurayj, dan yang ketiga bayi yang sedang digendong oleh ibunya, ya, dia melihat sesuatu pertunjukan, langsung dia berbicara dengan ibunya. Nah, ini akan dibahas 3-tiganya. Lam yatakallam fil mahdi illa 3. Tidak ada yang berbicara selama dia masing orok, masing bayi, kecuali 3 orang. Isa ibnu Maryam, Nabi Allah Isa, tatkala ibundanya melahirkan, orang-orang menuduh Siti Maryam berzina tentunya. Lahir tanpa suami, tanpa bapak, ya, mana lakinya, kok tahu-tahu lahir. Ini perzinaan. Siti Maryam mensyaratkan di dalam hatinya, fa asyara ilaih, ditunjuk anaknya nih, Isa. Ayo bicara. Berbicara Nabi Allah Isa. Inni Abdullah atani al-kitaba. Aku hanya hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi kelak menjadi penerima kitab Taurat, Al-Injil, Nabi Isa alaihi salam. Itu yang berbicara di dalam masa bayinya. Yang kedua dibahas di sini, wasahibu Jurayj, dan bayi yang bersahabat atau yang dituduh sebagai anaknya Jurayj. Kisahnya bagaimana? Jurayj ini adalah laki-laki seorang pengibadah, abid. Banyak ibadahnya. Dia mempunyai langgarnya, kalau kita musallanya, namanya Sauma'ah, zaman-zaman dahulu. Dia selalu ibadah di situ, nggak keluar, nggak kemana-mana, duduk pagi, siang, malam, sore, nggak kemana-mana, hanya ibadah. Satu waktu ibunya datang, dia mempunyai ibu saja, tua, perlu dirawat, perlu ditemani, perlu sesuatu, tapi Jurayjnya memilih dia ibadah saja. Ibunya berkata, ya Jurayj. Dipanggil nama Jurayj untuk kebutuhan ibunya, untuk dilayani. Tapi Jurayj di dalam berdiri sholat. Di hatinya berkata, ya Rabb ummi wa salati. Ya Allah, ibuku, aku terima jawaban, apa aku teruskan sholat? Maka Jurayj fa'aqbala ala salatih. Dia teruskan sholatnya. Ya Allah, ibunya memanggil dia untuk melayani ibunya, dia enggak mau. Dia teruskan sholat.
wajib kita panggilan ibu, kecuali dalam solat wajib, solat sunnah kita batalkan. Kita datangi ibu kita apabila dia memanggil, karena surga di bawah kaki ibu kita. 2 hari yang lagi yang akan datang lagi ibunya minta pertolongan kepada Jurej, mau disuruh minta dilayani. Ya Jurej, wahai Jurej. Jurej lagi solat terus. Dia berkata, ya Rabb, solati au ummi, aku terusin solat apa ummi ibuku. Nah, dia mau meneruskan solatnya. Ibunya tidak dilayani, tidak dianggap, ibunya tidak didengar. Hari ketiga ibunya datang lagi, ya Jurej. Panggil lagi Jurej untuk minta dilayani, minta dia panggil panggilan ibunya diterima. Dia tetap qala aita rabbi ummi wa salati. Ya Allah, aku terima panggilan ibuku, aku salat atau aku salat. Tetap dia faqbala ala salati. Dia tetap madhab ke dalam salatnya, diteruskan. Maka di hari ketiga ibunya kesal. Sehari, 2 hari, 3 hari enggak diterima panggilannya, enggak dijawab, enggak keluar, enggak mau melayani ibunya. Ibunya sumpahin. Keluar kata-kata dari ibunya. Nah, ini berat ini sumpahan ibu. Al-bala muwakkalun bil mantiq. Bala itu ada kalanya sebabnya dengan ucapan, omongan. Si ibunya ngomong, tepat diterima doa ibunya, anaknya mendapatkan bala. Ibunya berkata apa? Allahumma la tumithu hatta yanzura ila wujuhil mumisat. Ya Allah, jangan matikan Jurej sampai dia melihat wajah-wajah wanita-wanita pelacur. Ibunya kesal, dipanggil sekali 2 kali enggak akan. Karena Jurej nggak mau keluar kemana-mana, nggak mau bergaul, nggak mau keluar dari tempat musallanya, soma'ahnya. Ibunya sumpah, ibunya mendoakan yang buruk. Ya Allah, jangan matikan Jurej kecuali dia sudah melihat wajah-wajah pelacur-pelacur. Artinya nanti dia bakal diuji oleh pelacur. La haula wala quwwata illa billah. Terkenal Jurej di kampung. Jurej adalah orang yang ibadah, enggak keluar, enggak gaul, enggak maksiat, enggak apa-apa, hanya ibadah. Ada seorang wanita pelacur. Nah, ini bekas ibunya, berkah ibunya nih, sumpahan ibunya. Ada seorang pelacur, dia bilang, aku akan gauli Jurej. Aku akan tes Jurej, katanya, kebenarannya Jurej. Apakah dia benar ahli ibadah? Wanita mencakap pakaian dandanannya, dia hampiri Jurej. Ya, aku akan buat fitnah. Ya, aku akan permalukan Jurej, kata dia. Ini tadi kena sumpahan ibunya. Ibunya sudah, padahal Jurej ibadah di masjid atau di musallanya, nggak keluar, nggak gaul. Ini perempuan berdandan, bersolek, pengen goda Jurej tersebut. Datang dia. Faqalat in syi'tum, si wanita tersebut berkata kepada kaumnya, kalau kalian mau, aku akan fitnah dia, Jurej tersebut. Aku pengen tes dia, betul nggak dia ahli ibadah. Fata'arradat lahu, maka dia datang kepada Jurej. Falam yaltafit ilaiha, tidak dia lihat, tidak dia tengok, tidak dia terima apa-apaan yang akan diucapkan oleh si wanita tersebut untuk menggodanya dengan cakapnya, keindahan, enggak mau. Jurej takut kepada Allah, tidak mau bergaul dengan wanita-wanita pelacur. Maka si wanita ini sudah dandan, sudah rapi. Nah, aku pengen buat satu siasat. Dia hampiri seorang penggembala kambing. Dia tidur melacur dengan penggembala kambing. Kisahnya sampai dia hamil. Kisahnya sampai lahir seorang bayi. Nah, ini bayi yang bakal berbicara.
Tadi yang berbicara di dalam masa bayinya adalah Nabiullah Isa. Yang kedua adalah Jurayj. Ya. Bayi ini, maka bayi ini didatangkan oleh si perempuan tersebut. Orang kampung, mari ngumpul semuanya. Kenapa? Ini bayinya Jurayj. Aku katanya berzina dengan Jurayj, aku hamil, aku punya anak sekarang. Wah, orang kampung marah. Jurayj pembohong ini. Jurayj pembohong. Ibadah tahu-tahu dia melacur, dia punya anak lagi. Marah orang kampung semuanya, memukulinya, menghancurkan musholanya, dirubuhin musholanya. Dia pukulin Jurayj. Kata Jurayj, ada apa? Aku nggak tahu. Kok begini semuanya main hancurin musholaku. Aku pukulin. Kata Jurayj, kenapa sebabnya? Ya? Orang kampung berkata, engkau berzina dengan ini wanita. Ya? Dan engkau sudah dapat anak dari dia. Kata Jurayj, mana anaknya? Bawa anaknya. Kata Jurayj, tunggu sebentar, aku sholat dulu 2 rakaat. Aku minta kepada Allah yang benar, kebenaran. Dia sholat. Selesai dia sholat, marah itu anak orok. Tusuk perutnya. Pak syarat ilaih. Faqala ya ghulam, man abuka? Wahai bayi, siapa bapakmu yang benar? Oh, itu bayi berbicara di depan khalaik ramai, di depan kampungnya. Kala fulanur ra'i, bapakku adalah si fulan, penggembala kambing. Wah, bayi berbicara. Masya Allah. Semuanya pada minta maaf kepada Jurayj. Nggak pernah didengar bayi berbicara di kampung itu. Masa itu nggak ada bayi bisa berbicara dengan jelas. Maka orang kampung heran. Wah, ini karomahnya Jurayj. Bayi bisa mengaku dia bukan anaknya Jurayj. Dia anak sebenarnya penggembala kambing. Maka pada minta maaf kepada Jurayj. Udah dirubuhin, udah dipukulin. Ya. Pada cium Jurayj, bahkan pada peluk Jurayj, pada minta maaf kepada Jurayj semuanya. Orang kampung, bahkan dia usapin Jurayj, darahnya dan lain-lain dirawat. Bahkan berkata, kami akan bangun lagi katanya musallamu dengan emas. Dahulu dengan tanah, sekarang dengan emas. Kita tahu bahwa engkau orang wali, engkau keramat, bisa berbicara anak orok di depannya dan orang dengar semuanya, untuk membuktikan Jurayj tidak berzina, bahwa anak ini kelahirannya dari seorang penggembala kambing. Kata Jurayj, tidak, jangan kau bangun dari emas, aku tidak mau, biasa aja bangun seperti yang terdahulu dari tanah. Begitu ya Jurayj kesolehannya, sehingga dia bisa diberikan oleh Allah karomah, bisa berbicara dengan bayi masih orok yang tidak mungkin berbicara. Tetapi di sini hikmahnya, dia kena sumpahan ibunya. Ibunya manggil, ibunya nyuruh, ibunya minta pertolongan, dia tidak dengar. Ibunya tadi kata-kata ibu ini mahal. Jangan sekali-kali bapak atau ibu mengucapkan kepada anaknya, dan itu anak nanti kena sial daripada sumpahan ibunya. Ibunya berkata, tuh, jangan matikan Jurayj sehingga dia melihat wajah wanita pelacur. Ini dia kisahnya tentang pelacur tadi yang mau memfitnah Jurayj. Itu kisah sampai di situ. Yang ketiga, siapa yang berbicara di masa oroknya adalah sabiyun yarwa fi ummih. Ini ada di surat Ukhdud, ya. Surat Al-Quran disebutkan di dalam surat Ukhdud. Coba kita ingat, ya, ada kata-kata Ukhdud. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Menceritakan bahwa ada seorang ibu membawa bayinya sedang menetek.
Ibu ini melihat seorang, waduh, penunggang kuda dengan kuda yang bagus, dengan pakaian yang indah, dengan wajah yang tampan, kaya, raya. Ibunya minta, ya Allah, anakku ini nanti pengen jadi kayak seorang kaya itu. Anak ini diminta sama ibunya supaya nanti kalau besarnya seperti orang kaya ini, penunggang kuda, kendaraannya bagus, wajahnya tampan, orang kaya. Ini anak berbicara sendiri. Anaknya berbicara, ditinggalkan tetek ibunya, dia melihat ke orang tersebut, si bayi tersebut. Faqala Allahumma la taj'alni mithlah. Ya Allah, jangan jadikan aku seperti itu orang kaya, yang bajunya cakep, yang kendaraannya cakep. Jangan, aku nggak mau seperti itu. Walaupun ibuku mau. Ibunya pengennya anaknya kaya raya nanti. Dia balik lagi ke, cuma berbicara segitu saja. Bayi bisa berbicara. Kembali lagi dia menetek kepada ibunya. Seperti Rasulullah SAW berkata, dia menetek terus oleh ibunya. Ya. Kedua kali lewatlah di depan ibunya lagi seorang perempuan, lagi diikat, lagi dipukuli, lagi dipecuti perempuan tersebut. Kenapa? Katanya, ini perempuan pelacur, ini perempuan mencuri, dipukul, ya, disiksa, diikat itu perempuan. Wahai tagul, perempuan itu berkata, si wanita yang dituduh melacur, dituduh berzina, dituduh dia mencuri, dia berkata, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Si ibu ngelihat, si Orok mendengar kata-kata hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukup, aku bersandar kepada Allah, dialah yang terbaik mewakiliku, kata si ibu, kata si perempuan yang dipukuli, yang dicambuki karena dituduh dia berzina dan dia tuduh mencuri, padahal dia tidak. Ibunya, ya Allah, kesian, kata ibunya, jangan anakku seperti dia, katanya. Ibunya meminta supaya anakku Orok ini jangan seperti kesian, dipukuli, dicambuk, diikat, ya, dituduh, ya. Maka ini bayi lepas lagi teteknya ibu. Dia melihat seorang perempuan itu yang sedang dipukuli. Anak tersebut berkata, bayi tersebut, Allahumma ja'alni mithlaha. Ya Allah, jadikan aku seperti si perempuan ini. Subhanallah. Dia mau si bayi itu kalau nanti besar seperti ini perempuan. Kenapa? Ini perempuan yang dituduh, ya, dicambuk, dipukuli, diikat, disangka dia pelacur dan pencuri. Maka ibu ini bilang, nak, kenapa nak? Tadi orang kaya, raya, pakai kuda, bajunya mau, ibu mau engkau nanti sudah besar, engkau seperti dia. Kata ibu, kata si bayi, bu, tidak. Itu orang jabbar, orang jahat, bu. Itu laki-laki kaya yang menunggang kuda itu orang jahat, orang kejam, orang bengis, orang memakan uang yang haram. Aku tidak mau seperti dia. Jawab lagi sama ibunya, kenapa engkau mau sekarang seperti ini? Perempuan yang dianiaya, yang dipukuli, yang dicambuki, yang dituduh dia berzina, yang dituduh dia mencuri. Kata si anak, berbicara lagi si Orok. Ya. Kata si Orok, dia mengucapkan kata-kata hasbiyallah wa ni'mal wakil. Wanita itu bersandar kepada Allah. Cukup aku berwakil kepada Allah. Tidak ada yang membela aku. Yang membela aku hanya Allah. Dia tidak melacur. Dia tidak mencuri, bu. Kata si Orok tersebut. Dia orang baik, bu. Cuma dia dituduh dan dia disiksa oleh kaumnya. Masya Allah. Aku maka pengen seperti wanita tersebut. Orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar, tetapi dapat ujian-ujian yang berat.
Si Orok berbicara pengen menjadi seperti keadaannya si wanita yang baik tersebut. Karena dia mengucap hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ini ucapan mahal. Kata-kata hasbiyallah wa ni'mal wakil. Kalau kita sudah tidak bisa lagi ada bantuan orang, kita tidak bisa mendapatkan pertolongan, kita bersandar kepada Allah. Hasbiyallah wa ni'mal. Kalau kita bersama-sama, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Begitulah daripada kisah orang-orang soleh, ya, orang-orang yang beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, maka Allah berikan dia pemberian karamah, keutamaan, fadilah, diberikan karamah yang tidak masuk di akal. Bayi bisa berbicara karena sebab Juraij, orang yang soleh, orang yang taat kepada Allah. Dia cuma pernah, dia tidak mau menuruti panggilan ibunya, dan hati-hati ibu atau bapak dia mengucapkan sumpahan kepada anaknya, pintu-pintu arsy lagi diterima, naik itu doa diterima, itu anak kena dengan fitnahan pelacur tersebut. Dan ini yang kedua dari kisah Juraij, kisah yang perempuan Ashabul Ukhdud, an-nari dzatil waqud, terusannya an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud. Ya, disitulah cerita-cerita tentang berbicaranya Orok masa bayi, yaitu Nabi Isa, dan kedua Nabi Juraij, yang ketiga bayi yang digendong oleh seorang ibu tersebut di zaman Bani Israel. Dan Nabi kita Muhammad juga, dia berbicara dengan bulan semasa Oroknya. Ya, berbicara dengan bulan di malam purnama, lagi di ayunan, Nabi kita berbicara dengan bulan, dengan keindahan tafakkur daripada indahnya bulan malam purnama. Nah, itu semuanya ada di dalam riwayat-riwayat hadis yang sahih, dan juga ada di kitab Jami'us Shaghir. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Sirri asraril Fatihah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syarrafa wa karrama majjada wa 'azzam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'ats insyaallah ta'ala minal aminin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.